di materi hari ini saya sebenarnya tadi mau ngasih tentang sejarah-sejarah desain ya, cuman sejarah desain itu banyak banget soalnya. Saya coba buka ini dulu aja ya, untuk biar kita tidak lupa ya. Oke, desain grafis sendiri sebenarnya itu awalan kita atau awalan Anda untuk masuk dalam dunia kreatif ya. Ilkom sendiri sebenarnya saya bilang cukup punya nyali atau keberanian ya untuk memberikan mahasiswanya pengertian tentang masalah kreatif ya. Di sini kita harus cukup sadar bahwa nanti dunia pekerjaan Anda itu tidak melulu dunia pekerjaan yang memang berhubungan dengan humas ya, tetapi juga berhubungan dengan permasalahan yang tidak mau itu harus ke arah ya atau konten ya. Konten tuh apa ya, kayak semacam tematik atau permasalahan atau suatu tema dalam suatu problematika ya, konten ya. Contohnya gini, Anda sering sering nonton YouTube ya, pasti sering nonton YouTube ya. YouTube itu selalu punya judul-judul yang memang buat kita pengen ngebuka tuh. Misalnya mancing di sawah dapat ikan gede misalnya, itu kan wah pengen dibuka nih, apa bener apa enggak nih. Lalu kemudian apa, motor beat nyalip ninja misalnya, wah ini kan buat Anda kan, wih yang punya motor beat merasa, wih motor gua nih, yang punya ninja langsung penasaran juga, ah masa ninja di balap sama beat, apa-apa nih, nah, ya kan, itu kan uh, judul-judul yang kayak kalau di surat kabar tuh selalu ada ya, seperti misalnya apa namanya, orang tua memenggal anak kandungnya, ya kan, itu kan judul-judul yang buat kita jadi, ah bener nggak sih ini, ah masa sih, atau anak amikom diculik misalnya, wah bener nggak sih ya kan? Ya, nah ini kan semacam headline ya, headline yang mau tidak mau buat kita jadi penasaran, tertarik ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya semacam titling atau judul ya, titling judul. Nah, konten sendiri itu sebenarnya bagian dari judul yang buat kita interest, tetapi konten itu sebenarnya yang sedang trending ya, sedang trending itu apa? Kalau Anda membuat sebuah konten yang memang misalnya udah masa lalu zaman dulu ya, misalnya kontennya tentang COVID, kayaknya udah basi ya. Konten COVID itu bisa dibilang, ah COVID apa sih COVID? Itu kayak kayak mimpi buruk masa lalu lah ya. Sekarang orang udah nggak ini COVID. Orang udah bisa dibilang, alah COVID apa sih? Nggak terlalu banyak di ini kan lah. Dulu Anda lihat ambulan bolak-balik yang nyium, COVID, COVID, COVID. Sekarang ambulan bolak-balik udah amat itu loh ya kan. Mau apa segala macam nggak peduli gitu, orang pakai APD, wah COVID, tangga saya COVID, kayaknya ada euforia banget ya. Sekarang tangga saya kanan kiri kok segala macam ketemu, hai biasa aja gitu, nggak terlalu ini. Kalau dulu suatu hal yang mengerikan, tapi sekarang biasa ya. Nah, konten ini suatu yang trending, yang baru, yang kira-kira yang bisa membuat kita sendiri atau si perusahaan atau orang yang menyuruh Anda itu merasa bahwa Anda mengerjakan konten ini tidak hanya visual saja, tetapi juga teksnya. Teksnya juga menarik. Nah, kalau dalam grafis kita saya selalu bilang bahwa jangan hanya berpikir visual, tetapi berpikirlah secara konseptual. Jadi gambar dan teks itu harus ada korelasinya, bersinergi, dua-duanya masuk ya. Banyak orang yang berpikir bahwa membuat seperti itu perlu perlu effort yang tinggi atau besar ya. Kalau saya berpikir bahwa Anda jangan teracuni dulu atau jangan ketakutan dengan, oh kalau saya nggak bisa desain grafis, saya nggak bisa program desain, saya nggak bisa buat konten, saya nggak bisa buat ini, saya nggak bisa buat YouTube, saya nggak bisa buat beberapa desain cetak segala macam. Itu dikesampingkan dulu maksud saya. Eh, Seorang desainer sebenarnya yang ada ya memang konsep dulu, ide dulu. Saya juga di awal membuat suatu desain tidak saya harus pakai program apa, tidak, tetapi yang saya pikirkan saya membuat visual apa nih ya. Bahkan sekarang sudah banyak clip art yang cukup cukup menarik, tidak perlu Anda buat ulang. Jadi kayak misalnya saya pengen buat apa namanya, ingin buat acara apa, saya tinggal beberapa clip art, saya apa namanya, saya cari ya. Ini sebagai contoh aja ya, saya kemarin baru buat acara, soal buat acara yang ini
ini bupati waktu itu ya. Sebentar, masih ada nggak nih caranya? Tunggu, wajar aja. Oke. Coba deh. Oke. Ini satu acara yang mau saya buat untuk orang tua dan anak ya. Dan semuanya saya gabung-gabungkan. Saya cari orang tuanya, saya cari bintangnya, saya cari pelangnya segala macam, masukin semuanya dengan konten tentang kebersamaan orang tua dan anak. Ya, ini belum masuk ke judul, ini baru masuk visual saja. Ya, tetapi untuk sebuah acara saya tidak ingin terlalu banyak atau terlalu tergantung dengan orang. Misalnya saya pakai fotografi, misalnya saya pakai foto ya. Anda bisa bayangkan saya harus cari model, saya harus foto, saya harus meskenariokan keadaannya, saya harus ngedit lagi, saya harus ngatur senyumnya, saya harus ngatur propertinya, banyak banget gitu loh. Ya, jadi yang paling simpel saya ambil clip art, cari clip art, cara yang gratisan misalnya, habis itu digabungkan dengan latar belakang apa, jadi selesai. Hanya dalam waktu 10 menit selesai. Ya. Dan poster ini dipesan 2 hari kemudian, 2 hari lagi saya harus buat malam ini misalnya. Ini suatu hal yang memang harus bisa Anda pikirkan dengan cepat, ya. Hanya bermodalkan koral atau bermodalkan dengan apa namanya? Freehand atau mungkin pakai ilustrasi selesai gitu loh. Sebentar, ada lagi nggak ya? Kayaknya masih ada beberapa deh yang saya buat itu. Belum judul. Oke, ini saya coba menggabungkan beberapa item ya. Ini saya mirror gambar, sorry. Di sini kalau Anda perhatikan ya, ada tugu, ada borobudur, ada orang jualan, ada payung, ada orang tua difabel, ada mobil buat jualan. Ini semua digabungin beberapa clip art yang saya masukkan, saya combine, dah jadi. Ya, ini buat latar sebuah poster yang di Jogja tentunya ya, karena ada si tugunya. Ya, dan ini untuk acara tuh di acaranya pemerintahan lah ibaratnya. Nah, mereka pikir, wah desainnya jago hebat, buat nonton sekejap bisa buat seperti ini, keren banget. Padahal dia nggak tahu, misalnya saya kadal-kadalin gitu loh ya, saya bohong-bohong, saya nggak tahu dia. Jadi memang Anda harus bekerja cepat. Seorang desainer untuk menerjemahkan sebuah konten harus cepat. Ya, Anda harus cepat membaca kira-kira apa yang dipikirkan atau yang dibutuhkan oleh audiens umum supaya tampilan saya menarik atau visual saya menarik. Ya. Oke, ini clip art gini mau Anda besarkan 1 meteran 99 meter buat billboard nggak akan pecah, nggak ada masalah ya. Ini mau Anda pecahkan ini cukup detail gitu loh. Ya. Ini juga sama saja, bawah juga sama. Ini juga sama ya, itunya nggak terlalu inilah. Nah, maksud saya Anda sebagai seorang desainer kadang-kadang memang harus bekerja cepat gitu. Jadi jangan terlalu lama dalam menerjemahkan, tapi lebih saya bilang lebih cenderung ke ketepatan Anda dalam menerjemahkan atau merumuskan sebuah konten. Jadi konten ini layaknya Anda melihat sesuatu lalu kemudian otak Anda cepat dengan menerjemahkan ke visual. Itu yang dimaksud konten ya. Oke, dalam kelas desain grafis ini sebenarnya ada satu pemikiran atau ada satu rumusan ya dalam kita ya menerjemahkan ya. Saya selalu bilang beberapa mahasiswa bahwa seorang desain grafis itu harus punya pemikiran yang berhubungan dengan misalnya ya satu konsep ya. Dia harus punya konsep.
Kalau dibilang apa sih konten sama dengan konsep sama nggak? Ya hampir sama konten dengan konsep. Konten itu sudah jadi, kalau konsep itu kita pikirkan akan menjadi konten, konsep. Ya, saya ingin ke kampus. Ya, saya punya niat baju yang saya pakai itu 16 atau 60 ya. Back to 60 misalnya. Saya balik ke tahun 60-an. Nah, itu berupa konsep, tapi belum diwujudkan. Baru konsep saja, baru Anda angan-angankan ya. Saya pingin makan malam ini semua serba seafood misalnya, serba ikan-ikanan ya. Itu Anda mengkonsepkan bahwa yang mau saya makan malam ini itu ikan atau cumi-cumi segala macam itu serba ikan ya. Nah, kemudian saya mau ke pesta atau saya mau ke nikahan. Saya pengen pakai baju batik yang baju batiknya ini kalau bisa melambangkan atau ciri khasnya agak sedikit ke anak muda ya. Karena serba mungkin saya tidak mau batik coklat tapi saya batik warna-warni. Itu konsep Anda. Saya pengen konsepnya seperti itu. Nah, ini baru konsep yang mau Anda terjemahkan ya. Jadi sebelum jadi itu Anda mengkonsepkan dulu. Setelah itu Anda baru mencoba menjabarkan ke visual ya. Kalau dalam advertising atau dalam dunia periklanan kita biasanya mensketsa dulu, mensketsa. Mensketsa tuh ibaratnya ya Anda menggambar secara sederhana lah ya. Anda menggambar coret-coretan lah ya. Kayak kalau satu kertas Anda gambar dulu lalu kemudian Anda bayangkan orangnya di mana segala macam ya. Kemudian di sini ada teksnya, video, kemudian di bawahnya ada modal lagi, kemudian akan tumbuh, ini sangat ada barcode-nya, ya, terus nanti ada pengajuannya, nanti apa, lalu ini kita masih mana lagi, itu hanya buat satu konsep yang disketsakan. Ini belum memilih visual baru sketsa yang pas apa, ya, karena di sini Anda nanti akan pikir bahwa buat visual itu mau akan mengarah ke fotografi, foto maksudnya real picture ya, foto, atau Anda mengarahkan ke ilustrasi, ya saya tadi ilustrasi, atau Anda mau menggabungkan branding, bisa branding, itu pun nanti ada semacam kayak pilihan ya, Anda mau full visual atau digabungkan dengan ilustrasi atau digabungkan dengan fotografi, karena beberapa poster itu menunjukkan type-nya atau tulisannya. Ada beberapa poster film itu menunjukkan gambar dan tulisannya. Berarti kan poster film itu nggak mungkin juga aja dan mungkin gambar aja atau dua-duanya. Ya, lalu kemudian di bawahnya enggak ada tulisan segala macam, ada pemainnya siapa ini juga. Yang kedua juga poster film, setiap film pasti jenis tipografi berbeda. Kita perhatikan. Kenapa? Karena mereka mau tidak mau pikir bahwa pemilihan jenis font itu mengikuti karakter dari film. Padahal kalau film komedi itu fontnya harus nggak akan ini fontnya apa fun, kemudian kredit, kalau lebih menuju ke arah literasinya tidak terlalu takut. Terus kemudian kalau jadi pemeran soalnya mungkin biasanya lebih blog, lebih areal, lebih konten. Lalu kemudian kalau seperti ini, film horor mungkin fontnya akan lebih scary lagi. Terus kemudian karena film yang berbau romantis ya, mungkin fontnya akan lebih ini akan lebih ini ya, lebih fun lagi ya, sampai dilupakan ya, kayak anak tiri jadinya, bilang tirikan ya. Oke, eksekusi ini sebenarnya ada dua konsep ya. Eksekusi membuat rough design. Rough itu sebenarnya
sketsa kasar yang memang diarahkan ke pembuatan asli, atau Anda membuat dummy. Dummy yaitu suatu desain yang Anda buat di komputer, itu namanya dummy, digital. Nah, digital ini sudah mulai mengarah ke bentuk aslinya atau ke bentuk yang memang akan jadi prototipenya, ya. Jadi Anda tidak di sini memang ada beberapa, saya bilang kayak semacam aturan dalam mendesain ya. Jadi seperti membuat film ya. Saya selalu bilang bahwa mendesain itu sebenarnya kalau dibilang sulit, gampang gitu. Kalau saya terbiasa dengan mendesain ya mungkin saya akan tahu aturannya. Kalau Anda mungkin bingung dari mana mulainya nih. Karena ada beberapa orang bahwa mendesain itu seperti membuat masakan ya. Kita harus belanja dulu, apakah harus membuat dulu atau kita memikirkan dulu apa yang mau dibeli ya. Nah, dulu kita masih pakai media print. Jadi apapun kita buat, kita printing. Apa yang kita buat pasti di print. Tahu print ya? Di print ya, diproduksi ya. Tetapi sekarang sudah masuk ke digital. Apa yang kita buat itu biasanya dengan tampilan digital sudah cukup bisa mewakili. Sebagai contoh ya, Anda kirim gambar saya di WA misalnya. Semester lalu beberapa tugas mahasiswa saya suruh kirim ke platformnya dengan Google Meet misalnya, atau sih dengan Google Classroom, ya mereka kirim. Harapannya apa? Dapat masukan. Pak, saya punya poster, ada dikirim di WA, foto dikirim di WA. Pak, poster saya seperti ini, kasih revisi dong segala macam. Nah, itu sudah masuk ke ke eksekusi yang ke digital. Saya melihat bahwa mahasiswa sekarang sudah cukup entah kreatif, entah nggak mau susah, entah nggak mau usaha ya. Pokoknya begitu dibuat di komputer, di capture kirim ya nggak apa-apa sih, paperless banget. Saya bilang memang tidak perlu menggunakan kertas, tetapi kadang-kadang ya mereka terlalu menggampangkan bahwa yang mereka buat itu ya tidak perlu diedit lagi gitu, padahal masih banyak yang harus eksekusi itu jangan langsung ke digital. Mereka biasanya yang saya sayangkan visualnya bagus tapi layoutnya berantakan. Tahu layout ya? Layout tuh susunan. Kayak sekarang layout bangku Anda itu kan rapi nih, sudah diatur kan? Coba Anda bayangkan ini bangkunya berantakan, ya. Kelasnya agak rough ya, agak berantakan. Duduk Anda acak-acakan. Mungkin juga Anda tidak bisa dengan nyaman ya, tidak bisa melihat dengan layout dengan nyaman. Seperti kamar Anda sudah ada layoutnya. Saya yakin kamar Anda diatur tidak acak-acakan. Pasti Anda juga mengatur kenyamanan. Mata dalam melihat suatu desain juga di layout, dilihat nyaman seperti apa. Nah, dalam desain grafis, layout itu kadang-kadang memang harus diatur dulu dalam konsep manual, dalam pembuatan manual. Kita nggak bisa melayout langsung Pak, saya langsung mengerjakan di komputer aja Pak. Itu ya kalau yang dapatnya pas moodnya bagus sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak dapat layoutnya itu yang repot biasanya. Nah, menentukan layout itu biasanya saya selalu bilang jam terbang ya. Seperti Anda melihat sesuatu atau Anda makan sesuatu lah. Anda terbiasa makan, ya maaf ya, Anda terbiasa suka dengan makan es krim ya, manis ya. Nanti lidah Anda untuk makan sesuatu yang manis mungkin sudah, saya bilang baal ya. Baal tuh kayak ibaratnya sudah terbiasa lah ya. Sudah terbiasa. Anda yang suka makan pedas apa sini? Ada nggak? Pedas ya. Saya Pak. Makan pedas ya. Lalu kemudian pada saat Anda dikasih saus sambal biasa, Anda bilang nggak pedas. Karena lidah Anda sudah nyaman dengan cabai 10 misalnya ya. Mungkin 10 kurang, 12 atau mungkin 20 mungkin ya. Nah, ini suatu hal yang memang jadi terbiasa ya, terbiasa. Di sini ada yang misalnya ya, saya nggak tahu ya, ada beberapa mungkin yang biasa bangun pagi itu langsung makan biasanya, ya. Bangun pagi dia harus minum atau makan, ya, atau mungkin ngemil bangun pagi. Tapi ada juga yang bangun pagi terbiasa cuci muka atau terbiasa gosok gigi, ya. Ada yang bangun pagi nonton handphone, lihat handphone. Ada yang bangun pagi nonton TV, nonton berita. Itu kan masalah kebiasaan, iya nggak? Ya. Ada bangun pagi langsung jogging, itu juga ada, ya. Nah, ini suatu hal yang ya dalam seorang desain harus tahu juga bahwa Anda mau tidak mau nanti harus terbiasa melihat sebuah visual. Ya.
itu bukan sesuatu yang diajarkan, itu hanya dilihat saja. Ya. Kalau saya perhatikan di sini ada beberapa mahasiswa yang mungkin menggunakan pakaiannya, ya saya bilang mungkin asal-asalan. Tapi ada yang juga sesuai, misalnya fashionable, ada yang mungkin asal comot atau asal ngambil aja di lemari, asal nemu misalnya, atau pakaian kemarin daripada belum cuci pakai aja lah, ya. Tapi ada yang memang colorful, ada yang sangat-sangat fashionable, ada yang cocok dengan postur tubuhnya, itu macam-macam. Nah di sini maksud saya kadang-kadang ya mendesain pun seperti itu. Saya selalu lihat mahasiswa gini, mendesain itu bukan suatu hal yang memang begitu saja dilakukan, tapi harus punya kebiasaan dalam melihat sebuah desain. Untuk belajarnya, Anda terbiasa lah coba lihat poster-poster. Lihat poster produk sama poster film. Nah itu Anda akan belajar layout nanti di situ. Ya, akan belajar layout. Karena layout film-film kartun dengan film-film action itu beda. Ya. Layout film-film percintaan dengan layout film-film drama itu beda. Ya. Bahkan beberapa layout iklan-iklan obat dengan iklan makanan itu kan beda. Ini akan malah kebiasaan layout nanti. Nanti ada benang-benang merahnya. Oh layout itu seperti ini. Bahkan nanti setelah Anda terbiasa lihat seperti itu, mungkin Anda melihat layout Amikom mungkin jelek tuh. Amikom jelek banget sih, ini siapa sih yang buat sih? Misalnya ya. Tetapi ada juga ya, mungkin Anda melihat, ternyata Amikom layoutnya bagus banget nih. Dia sangat-sangat kompeten menjadikan sebuah layoutnya. Itu nanti Anda akan terbiasa. Nah di sini ada masalah motion, ada interaktif. Visual tadi itu nanti ada yang diarahkan ke masalah bergerak atau motion ya film, ada yang diarahkan ke masalah interaktif. Interaktif nanti biasanya kita sekarang sudah mulai masuk ke interaktif. Kenapa interaktif? Semua iklan kadang-kadang sudah masuk ke web, semua iklan sudah masuk ke YouTube. Itu interaktif. Karena apa? Nanti akan ada orang-orang yang akan membalas, orang-orang yang akan dikasih komentar, orang-orang yang akan memberikan komen. Itu interaktif. Kalau Anda lihat iklan di majalah, kan hanya searah. Ya, Anda mau komplain ke siapa? Orang paper kok. Tapi kalau lihat iklan di internet, Anda bisa interaktif. Ya. Media di sini sebenarnya menjadikan sebuah menjadi sebuah pemikiran ya, bahwa Anda sekarang masuk ke dalam dunia media digital. Media digital tuh saya selalu bilang bahwa media digital bukan media yang begitu saja bisa Anda jabarkan ya, karena dalam digital ini ada aturannya ya, dan aturan di sini harus bisa jadi semacam batasan. Kalau Anda salah atau melanggar, Anda bisa kena apa? Undang-undang ITE ya, undang-undang ITE, undang-undang teknologi elektronika. Nah, ITE itu saya tadi baru bahas dengan beberapa dosen ya. ITE perlu nggak Pak diajarin di Ilkom? Saya bilang perlu, karena Pak itu batasan. Yang paling gampang gini, jangan menjadikan media sebagai sarana untuk menghujat orang atau menghina orang. Udah selesai, itu aja. Penghinaan tuh tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan visual. Kalau visual masih bisa ada ambang tawarnya, karena visual tuh hanya masalah bagaimana kita melihat ini suatu penghina atau bukan. Kalau visual. Tapi kalau dengan kata-kata itu udah harga mati. Ya. Misalnya, siapa namanya? Siapa? Bima. Oh. Bima ya. Bima ya. Bima bilang di Facebook atau mungkin bilang di Twitter Amikom sucks misalnya. Soalnya waduh, itu jelas kata-katanya tertulis, teksnya, hurufnya jelas ada, ya, langsung ciduk, ya, diciduk Bima langsung, ya. Tapi kalau Bima hanya membuat poster, gambar logo Amikom, logonya kebakar misalnya, atau logonya meleleh segala macam, itu kan sama juga ya, merendahkan ya. Tapi Bima bisa bilang, ini karya seni kok, ini kan Amikom seperti es krim jadi meleleh misalnya, ya. Atau Amikom sekarang sudah lumer misalnya, nggak kayak dulu lagi keras misalnya. Itu kan suatu hal yang bisa diterjemahkan dengan kata-kata, dengan verbal. Tapi kalau udah verbal, itu namanya bilang verbal itu anchor. Verbal itu sebuah jangkar. Sudah harga mati, verbal. Kalau Anda membuat iklan,
Lalu ada tekstualnya, itu namanya verbal. Itu anchor. Anchornya di mana? Tapi kalau misalnya masih visual, bebas. Ya, visual itu bisa diartikan apa saja. Itulah kenapa beriklan dengan visual. Kalau Anda perhatikan ya, kayak iklan Gucci, iklan luar ya, itu tidak pernah ada kata-katanya. Hanya visual dan merek. Perhatikan ya. Mereka tidak atau menghindari kata-kata. Buat mereka teks itu suatu hal yang tidak bisa dimainkan. Tapi visual itu bisa dikembangkan. Ya. Oke. Dalam visual ya, kalau kita bicara visual, Anda misalnya saya sudah mulai mendesain, Pak. Oke, yang paling utama yaitu masalah color tone, ya. Visual ini harus ada warnanya, ya, berwarna. Kalau tidak berwarna, visual Pak, visual juga. Tetapi kadang-kadang hitam putih itu suatu hal yang ambigu, ya, hitam putih. Tapi kalau berwarna itu sudah punya tematik. Misalnya poster saya lebih banyak warnanya pink. Anda bisa menebak kan, ini poster untuk siapa nih? Ya nggak? Oh, ini buat untuk feminim. Poster saya lebih banyak warnanya hitam. Oh, berarti untuk maskulin. Poster warna anak-anak dengan warna remaja, dengan warna orang tua, dengan warna orang kerja, beda nggak? Tone mannernya beda nggak? Color tone-nya beda. Ya. Color tone Amikom, apa color tone-nya? Ungu. Janda banget ya. Ungu loh. Kalau di Jakarta, ungu itu kampus ini. Kampus apa namanya? Asmi ya? Asmi apa gitu. Pokoknya tentang kampus sekretaris lah. Ungu warnanya. Maka masuk Amikom daftar lihat, kampus ungu sini. Kayak ini banget, janda banget kampusnya. Ya. Tapi mungkin ungu tuh punya tone color yang ini ya, yang berbeda lagi ya. Karena gini, sebentar. Karena warna itu kadang-kadang menjadi suatu identitas. Anda tahu yellow jacket? Ya, jaket kuning tahu? Kampus mana? UI kan? Ya, di Jakarta tuh kebanyakan alma mater itu dijadikan sebuah kebanggaan. Pada saat pakai warna kuning, wah anak UI nih. Misalnya warna merah, wah anak Pancasila nih. Misalnya biru tua, wah ini anak Trisakti nih. Ya, tapi sekarang udah enggak gitu, udah biasa aja. Sekarang bahkan setiap kampus hampir mirip warnanya. Jadi bukan sebagai alma mater, tapi mungkin orang akan melihat sekarang prestasinya misalnya. Misalnya. Lalu kemudian ada komposisi. Ini sebenarnya layout komposisi, ya. Bagaimana sebuah komposisi itu dan layout itu menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada saat Anda melihat toko olahraga, Anda akan melihat bahwa komposisi yang pas untuk olahraga yaitu gambar orang olahraga. Ya enggak? Enggak mungkin toko sport Nike gambarnya orang masak. Itu aneh, ya. Toko Adidas gambarnya anak kecil misalnya, itu aneh, ya. Mereka memposisikan suatu hal yang berhubungan dengan produknya, ya. Pada saat pada saat Anda memutuskan untuk membuat sebuah desain yang saya mengarahkan ke anak-anak, ya sudah, berarti color tone Anda harus mempelajari color tone anak-anak. Anak-anak warnanya apa sih? Banyak anak-anak kan warna-warni ya anak-anak ya. Jadi nggak cuma satu aja ya. Iya, saya di rumah punya anak kembar 3 misalnya, ya. Iya, saya ada kembar 3 di rumah. Itu maminya selalu bilang, udah anak kita perempuan kasih warna pink semua. Kalau saya nggak setuju, kasih warna-warni aja udah. Jadi biar dia memilih mana yang buat dia suka gitu loh. Karena di sini jangan kita mengarahkan ya pink itu nggak harus perempuan gitu loh, iya kan? Ya perempuan ada yang suka dengan warna biru dongker atau ungu atau mungkin merah ya, what's the problem gitu ya? Itu tuh suatu yang biasa ya. Jadi di sini layout itu juga harus pikirkan style. Style sekarang sudah orang masuk ke masalah style yang bukan dengan masalah fashion style ya. Sekarang kalau kita bicara style ya, saya tidak tahu yang kalian pakai ini semuanya ini apakah style anak kuliah atau bukan. Saya kurang tahu. Karena pada saat saya ketemu junior saya bekerja di kantor, pakainya seperti ini juga pakaian orang kerjanya. Pakaian kerja ya. Jadi style itu sebenarnya dipakai dipilih kalau kita benar-benar membedakan sebuah desain yang memang sangat kompatibel banget.
style. Style saya pengen style Jawa. Jelas dong, Jawa seperti apa. Style saya pengen Kalimantan. Saya pengen style budaya Bali. Style saya style budaya Manado atau style budaya Irian. Itu jelas. Style saya pengen cowok-cowok Korea. Cowok Korea kayak gimana stylenya? Atau saya pengen cowok-cowok Amikom. Gimana cowok-cowok Amikom? Cowok-cowok Jogja. Susah kan? Nggak akan bisa tahu, kita nggak tahu. Saya pengen cowok-cowok Australia. Gimana cowok Australia? Ya, mungkin dengan gaya-gaya Anda seperti gaya-gaya India saya perhatikan ya misalnya. Iya, film India zaman dulu ya. Iya, enggak serius. Mungkin gaya-gaya Anda seperti gaya-gaya anak-anak kuliah tahun 60-an misalnya, yang dibuka agak-agak dibuka kancing-kancingnya ya. Lalu kemudian mungkin style Anda bilang kayak ya cewek-cewek muslim Kanada misalnya, gaya-gayanya. Jadi iya, enggak serius. Muslim ya, wartawan muslim kuliah di Jerman tuh biasanya ya pakainya kayak kayak orang kerja tapi ya pakai kerudung gitu. Mereka jarang pakai jeans ya. Saya jarang lihat muslim di luar pakai jeans. Mereka selalu pakai celana bahan ya, bahan. Lalu pakaiannya, bajunya tuh nggak ada baju ketat. Baju ketat, celana ketat, pakai hijab cuman di Indonesia doang saya temuin. Di luar tuh nggak ada. Muslim itu sangat-sangat menjaga, ya maaf ya, sangat menjaga tubuhnya, ya, tubuhnya. Jadi pakaiannya ini semua serba serba tidak transparan, tidak ngecap ya, sorry ngecap. Tapi di Indonesia kan, semua serba ngecap ya, jadi ya repot terusan. Oke, 30 menit lagi. Sebentar, saya mau absen dulu yang manual nih, kasihan nanti kelewatan. Sorry. Uh, Lihat grupnya dong, saya diktir dari sini. Ada yang bisa baca nggak? Biar cepet. Salah satu baca. Oke, ya kalau bacakan yang di grup aja. Ini loh. Nah, ada macam-macam nih. Ada kok bisa cuma 7? Coba sebentar. Siapa? Berapa nih namanya? 18 96 0577. Oke, lanjut. 2196 ganti. Oke, 21 26 26. Oke, lagi lanjut. 26. Oke. 2640. Oke. 2638. Oke. 2646. Oke. 48. Oke. 2663. Oke. 2608. Oke. 2646. Oke. 2621. Oke, 64 ya. Oke. Nanti ada lagi yang ini di kelas ini ada nggak? Di kelas ini yang belum absen? Udah semua? Benar, udah. Oke, selanjutnya sedikit ya. Di sini mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus baca aplikasi. Ya, aplikasi. Saya jujur sekarang mau bilang aja, saya bukan dosen yang jago ngajarin aplikasi. Saya bisa pakai aplikasi, saya bukan jago ngajar. Kalau ngajar-ngajarnya sifatnya basic, oke. Tapi kalau Pak ini cara gimana Pak? Ini bisa berbicara gimana? Ada itu lebih baik Anda cari triknya atau ada les atau apa, silakan. Karena pertemuan kita nggak sampai kita detail aplikasi. Belajar aplikasi yang sederhana dulu aja. Contohnya ya, Anda coba buka-buka misalnya Corel atau buka ilustrasi ya, AI ya, itu simpel banget lah. Coba buat yang simpelan, saya akan kasih tutorial misalnya, oke, buat galon, buat apa segala macam, udah buat basic project basic, masukkan gambar, nanti posisinya depan belakang segala macam, Anda coba bermain situ. Kemudian setelah Anda sudah puas dengan beberapa ini, Anda coba buat frame atau buat ukuran.
Ya, karena ukuran itu penting. Nanti misalnya, oh ini ukurannya apakah ukuran A4, A5 segala macam dan ukuran. Sama ukuran, Anda coba buat memasukkan gambar, masukkan foto, masukin gambar apa segala macam, itu sudah Anda coba bermain. Untuk cropping, kalau crop sih paling enak memang di Photoshop ya, kalau crop ya. Kalau Anda mau crop di ini juga bisa juga sih di Illustrator, cuman atau kalau saya bermain lasso lebih suka sih di Photoshop ya. Kalau di AI bisa juga. Intinya apa? Intinya yang paling utama belajar masukkan gambar. Udah itu aja. Karena gambar itu pada saat Anda masukkan itu ada bisa mainkan besar kecilnya. Lalu setelah gambar masukkan tipografi, masukkan huruf-huruf segala macam. Ini paling simpel. Ya. Kenapa? Karena ini suatu hal yang sangat basic yang harus kalian masa skill software. Lalu craftsmanship itu maksudnya pengrajin ya. Desainer itu saya selalu bilang kayak pengrajin. Pengrajin adalah orang yang memang mau mengulik, orang yang mau iseng, orang yang mau coba-coba sesuatu yang unik. Misalnya ya, saya pakai baju apa, saya kasih dasi, lucu nggak sih? Saya pakai hijab, saya kasih apa, lucu nggak sih? Saya kasih sepatu, saya kasih warna, oke nggak sih? Ini tembok kosong, saya kasih apa, oke nggak sih? Itu craftsman, ya. Lalu rambut saya cat, oke nggak sih? Jadi Anda mencoba memandu padankan apapun, gambar, warna, itu apapun. Mau tidak mau desainer harus seperti itu, ya. Grafis mau tidak mau seperti itu. Jadi jangan harga mati, jangan. Harus craftsman. Craftsman itu seperti seorang pengrajin. Manual skill. Belajar juga manual skill. Manual skill itu Anda belajar mensketsa. Karena mau tidak mau mensketsa itu sebelum masuk ke digital, Anda bersketsa dulu. Jangan sekali-sekali langsung belajar atau membuat gambar di digital. Itu sama juga Anda kayak saya lepas di suatu area, cuman Anda tidak saya kasih bekal apapun. Tidak saya kasih petunjuk. Atau sekarang orang cari alamat dengan apa? Dengan Google Map, ya. Sekali saya kasih alamat saja, enggak pusing. Wah, ini alamatnya di mana sih nih? Nggak tahu Pak, Google Map aja Pak. Iya kan? Itu sebenarnya pembelajaran kita untuk Google Map itu seperti sebenarnya sebuah arah tujuan, ya. Di Google Map itu kan kalau Anda tidak bisa membaca secara kontur kotanya, itu juga susah. Jogja itu paling gampang dibaca konturnya, patokannya ring road, selesai. Paham tidak maksud saya? Ya. Jogja ini kan dikelilingi ring road, dikelilingi kotak. Nah, kotak ini posisi Anda di mana? Anda di kotak mana nih? Kalau alamatnya di sebelah arah ke bandara, berarti saya harus mengarah ke kotak sebelah sana. Kalau saya mengarah ke Bantul, saya berarti kotaknya nyebrang, saya harus motong Jogja berarti. Gitu aja kok gampangnya. Ya. Awal-awal saya ke Jogja, Joshua juga bingung. Ini Jogja patokannya mana sih? Ada yang bilang, oh patokannya Gunung Merapi Pak. Wah, Gunung Merapi atau Gunung Merapi di mana sih? Ya, kalau lagi mendung ada gunung gimana? Atau patoknya ini Pak, Pantai Wonosari. Lah mana kelihatan pantai dari sini. Ya, jadi paling hafalnya ini kotaknya aja, ya. Nah ini sebagai petunjuk bahwa secara manual kita harus tahu dulu. Lalu kemudian production proses, kita harus tahu bagaimana memproduksi sebuah desain dari A sampai Z. Seperti Anda buat sketsa, lalu kemudian Anda pindahkan ke digital, lalu kemudian Anda edit atau Anda konsultasikan ke dosen atau ke orang yang tahu, revisi selesai, digital, habis itu Anda kemas atau Anda bungkus, Anda mau pakai disimpan di mana nih? Mau di PNG kah? Mau di JPK segala macam, sesuai dengan yang akan Anda lempar. Setelah itu baru Anda lempar ke media. Media apa yang mau Anda sasarkan? Ya. Jadi di sini ada prosesnya dalam suatu desain. Ini desain yang mungkin sederhana ya, masalah event ya. Kalau Anda perhatikan ya, di sini ada gambar ilustrasi yang sangat-sangat simpel dan hanya mengambil dari ilustrasi yang sudah ada. Perhatikan deh. Gambar orang membatiknya itu sebenarnya gambar manual apa ngambil sih sebenarnya? Ngambil gampang ya, ngambil aja. Lalu kemudian Anda jebloskan ke kertas, jebres, dah selesai. Background-nya pakai deh. Setelah itu di bawahnya ada gambar-gambar orang fashion nih, tanpa kepala atau kayak setan, nggak ada mukanya, tanpa ekspresi. Yang dibutuhkan hanya gayanya saja. Kira-kira gampang nggak ngambil?
Lebih gampang ngambil apa foto? Foto ribet Mbak, ribet banget fotonya. You harus cari foto-foto artis atau foto-foto orang lenggak-lenggok, ribet banget. Dah, setelah itu dapat semuanya, ada layout posisi buat tadi anchor, buat teks. Ya, lihat area-area kosong yang buat teks. Nggak mungkin teks ada tabrakan di gambar orang tuh nggak mungkin. Cari area kosong. Makanya itu butuh layout. Mana area gambar, mana area kosong buat tulisan. Paham tidak? Area yang paling kosong, paling besar, yaitu untuk judul. Paham ya? Ini paling gampang. Yang paling bawah, masih sediakan area kosong buat soal yang lainnya. Iya, ini ganggu emang. Nggak nyaman emang. Ya. Lalu kemudian perhatikan. Di sini ada desain-desain turunannya. Ada postcard, ada pembatas buku, ada pin. Ini semuanya di-copy tidak dari yang gambar asli? Di-copy kan? Tinggal mengcopy saja kan? Tinggal mengecilkan saja. Ini buatnya di Corel setengah jam selesai. Ya. Lalu kop surat. Buat kop surat, kartu nama segala macam, very simple. Hanya permasalahannya yang paling susah buat logonya. Logo selesai, lainnya gampang. Oke. Ini sudah masuk dalam konten, tematik. Kira-kira menurut Anda si Harley ini, Harley motor ya, dia pengen buat buku agenda tahunan, kira-kira kontennya apa nih? Tentang apa? Tentang apa? Dari gambar ini. Tentang apa kontennya? Tentang? Ayo, tentang dunia apa? Dunia? Ya? Iya, tentang dunia anak. Are you with us? Maksudnya apa? Ini tentang anak-anak jalanan. Jadi Harley, klub motor Harley mengambil konten tentang anak jalanan. Yang ditampilkan yaitu tetap hitamnya tetap hitam laki-laki ya. Lalu kemudian Harley care, Harley peduli. Isinya waktu saya buat ini tentang foto-foto anak jalanan isinya. Tapi diselingi oleh tentang motor-motor Harley. Diselingi. Jadi mereka tetap tidak lepas dari produknya, tapi tetap juga punya konten tentang anak-anak jalanan. Harley, paham maksud saya? Ya. Jadi Anda harus punya semacam ide ya untuk buat satu desain bahwa konten itu penting, tidak hanya sekedar membuat, tapi juga harus memikirkan sejauh mana juga. Ini kayak udah habis ya kuliahnya deh. Belum? Oh, 2 menit lagi. Oke, ini cover CD ya, cover CD. Kalau Anda perhatikan yang sebelah kiri dengan foto, sebelah kanan dengan ilustrasi, ya. Nah, ada kalau dalam dunia grafis, Anda bebas tampilkan tampilan apa saja yang menarik, yang mengkomunikasikan sesuatu yang seru. Tapi tidak lepas dari keterangan atau anchor atau kenapa jelas, ya. Di sini semua produknya mungkin dengan foto vokalisnya, tetapi di kanannya dengan titlingnya, ya, dengan kata-katanya. Nah, ini sebagai contoh bahwa pada dasarnya desain grafis itu sebenarnya seperti seni, tetapi yang ditulis dengan atau yang dibubuhi dengan tekstual sebagai komunikasi. Jadi visualis ini sebenarnya hanya untuk memberikan suatu kesan menarik saja, menarik daya tarik mata. Packaging, ya. Ini packagingnya Converse banget nggak? Ya, ini packaging Converse, ya. Tidak perlu ada gambar sepatunya, tetapi ada gambar logonya, ada gambar bintangnya, ada gambar Chuck Taylor-nya, ya. Di sini membuktikan bahwa packaging tidak perlu ada gambar produknya, tetapi cukup dengan warna, lalu kemudian logonya. Kira-kira menurut Anda kontennya ini temanya apa nih?
packaging seperti ini? Ayo, ini pernah masuk dalam konteks dunia nih. Semua produk seperti ini, intinya. Isu apa yang diambil? Ini ada isunya loh. Ayo, isu apa yang diambil? Dia mengangkat isu apa? Dulu dunia pernah heboh dengan masalah apa? Iya, benar. Masalah sampah. Ini isunya yang apa? Tentang apa? Tentang recycle. Ini kan menggunakan kertas bekas ini. Ini produk ini menggunakan bekas. Ya. Bahwa di sini suatu produk itu biasanya mengangkat isunya. Isunya tentang apa isunya? Saya tidak tahu 2002 ini isunya apa, saya tidak tahu. Tapi kita sebagai desainer kadang-kadang harus tahu dulu isunya apa sebenarnya. Ini dua-dua ini dibilang isu COVID juga bukan, lewat. Isunya apa? Isu lebaran. Itu lebaran bukan isu, itu lebaran tahunan ya. Isunya apa yang menurut Anda? Menurut Anda, kalau Anda saya kasih suatu tematik tugas, isunya apa yang mau Anda angkat untuk tahun ini? Iya, masalah minyak kan, masalah sumber energi kan, masalah apa? Minyak goreng kan, itu kan isu. Itu bisa jadi suatu isu yang besar. Karena apa? Di Rusia sedang perang masalah tadi, ya. Lalu kemudian di Indonesia isunya juga minyak langka. Dan ditambah lagi isu kelapa sawit, dengar-dengar katanya yang terbaiknya itu ternyata buat dikirim keluar. Kita ampasnya katanya Indonesia. Nah itu jadi isu lagi sekarang. Jadi iya sekarang jadi isu. Bahkan sekarang orang sudah mulai merambah ke minyak padat. Atau minyak padat ya? Oh, curah tuh malah minyak jelek. Minyak padat itu blue band, margarin. Tahu ya? Jadi kalau saya bilang minyak padat itu sebenarnya tidak lepas tidak beda dengan blue band. Anda tahu margarin ya? Suka buat goreng nggak buat ibu Anda? Kan suka buat goreng kan? Iya, sekarang orang mengarahnya ke sana. Memang mahal tapi bagus. Ya. Memang bagus minyak. Itu minyak goreng, minyak kayak blue band itu kan tidak perlu digoreng pun dimakan biasa bisa kan? Tapi digoreng pun juga bagus sebenarnya. Lebih lebih crunchy katanya, ya. Dari minyak bimolis segala macam itu minyak jelek sebenarnya. Tapi ya untuk gorengan enak sebenarnya. Oke, guys, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Silakan. Satu dua pertanyaan. Ini kalian nggak tanya ngerti apa nggak sih? Jangan-jangan nggak ngerti loh saya ajar. Oke, minggu depan tolong bawakan saya kertas A4, lalu kemudian pensil dan penghapus minggu depan ya. Saya pengen kalian mencoba membuat konten konsep secara manual. Oke, sampai minggu depan ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.